Ada juga orang sama pimpinannya kayak tidak punya harga diri. Siapa? Biasa mau kau bela. Mau kau lewat-lewat. Cemen lu men. Perbaiki sholatmu, kelar hidup lu bro. Apa susahnya Allah kasih kita? Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bagaimana caranya? Pacari Allah. Gimana cara pacari Allah? Perbaiki sholatmu. Seperti dikatakan Pak Jenderal tadi. Sebelum yang lain diperiksa, sholat dulu yang diperiksa. Kalau sholat tidak beres, semua amalmu sia-sia. Maka setan, ketika kita mau haji, silahkan. Kalau perlu, tulis haji di depannya 2 kali. Mau puasa, silahkan kata setan. Mau bangun masjid, silahkan. Kalau perlu, tulis namamu depan masjid. Tapi ketika kita mau sholat, setan mulai kesak kusuk. Dia kerahkan segala kemampuannya. Untuk apa? Menggagalkan kita sholat. Kalau sholat bagus Pak, kecil jadi Kapolres. Kecil jadi Panglima. Kalau sholat baik. Saya kasih contoh. Bagaimana hidup kita tidak susah. Karena kita jauhi yang punya dunia. Contoh sederhana. Wakapolda punya ajudan. Coba kalau beliau panggil ajudan. Biar lagi duduk-duduk. Pegang jalan kotek makan. Tiba-tiba dipanggil. Ajudan! Langsung lompat. Siap! Langsung nabuang itu jalan koteknya. Siap Jenderal! Coba. Panggil ajudan. Ajudan! Tunggu dulu Pak. Orang sibuk. Bilang kok dikasih pindah kok. Iya Pak. Padahal Wakapolda ada mutasinya, ada pensiunnya. Tapi begitu takut kita kepada sama manusia. Ketika Allah panggil kita, kita berani mengatakan tunggu. Panggil Kapolda, kita tidak berani mengatakan tunggu. Hayya 'alas shalah. Sini kamu. Hayya 'alal falah. Mari saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Lagi meeting. Akhirnya Allah berfirman, sudah urus mi pale. Kalau kau mau urus duniamu, silakan urus dirimu. Maka tepat kata Pak Jenderal tadi. Begitu asan, tidak ada urusan dengan yang lain. Saya datang menghadap kepada Allah. Buktinya bisa jadi juga bintang 2. Beliau saja bintang 2 dipanggil datang menghadap kepada Allah. Masa bapak yang merah di sini dipanggil? Itu namanya beleng-beleng. Jelas? Tidak ada mustahil Pak. Ustaz, kenapa hidupku susah? Saya Grab, dicuri lagi mobilku. Saya buka warung, bangkrut lagi. Istriku, aduh, kala-kala pengawasannya propos. Baru 1 jam kita keluar, nelpon terus. Di mana kok? Di kantor, bohong. Foto dulu baru kirim. Wah, menderita saya Ustaz. Ada bapak-bapak begitu di sini. Batena dijajah sama istrinya. Ada di sini takut sama istri? Ada? Kalau polisi bedek takut sama istrinya. Katanya. Kenapa dia bilang? Karena kita takut sama istrinya komandan. Coba. Saya bilang, kenapa kamu takut sama istri? Gaji semua masuk sama dia. Kita belikan rumah, dicicilkan mobil. Sampai pembeli Rexonanya kita tanggung. Masa kita takut sama istri? Mestinya bukan ditakuti. Dia apa? Disayang dan dilindungi. Dan sudah bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Nah, coba lagi contoh. Ustaz, banyak masalahku Ustaz. Perbaiki sholatmu bos. Ustaz, banyak persoalanku. Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu kelar hidup lu bro. Contoh. Pergi kak mencukur. Yang cukur kak tidak jelas jenis kelaminnya. Antara laki-laki dan perempuan. Cerewetkan makhluk seperti ini. Maaf, saya diam saja. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan pengasih. Wih, saya pukul tangannya. Sabarannya nih bencong. Kenapa kau bilang begitu? Kalau Tuhan maha pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh, dalam hatiku cocok juga dia bilang gini. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya saja tidak jelas. Saya keluar, subhanallah. Di jalan saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Saya bilang ini jawabannya. Sini kau deh. Apa Ustaz? Sini kau, saya kasih kawan 50, ikut kau. Ikut. Saya masuk kembali ke tukang cukur. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sambaran ini Ustaz, barusan kau cukur. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada ini gondrong?
Langsung Nabi bilang, dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, kucukur ki, biar bulu kalepakna kucukur juga. Kenapa hidup kita susah? Karena kita tidak datang kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Coba nama Allah, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Semua nama-nama bagus, Pak. Asmaul Husna. Maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemberi, maha pemaaf. Tidak ada namanya Tuhan maha kasih bakar rumah, maha membangkrutkan, maha kasih tsunami. Tidak ada. Maha memutasi. Tidak. Semua nama Allah baik. Maka datanglah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kecil buat kita. Tidak masuk akal kata manusia. Tidak ada kata tidak masuk akal buat Allah. Contoh. Perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau. Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki. Hamil, lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayang Siti Maryam. Melahirkan tidak ada suaminya, beleng-beleng.